Mana yang lebih mahal? Tiket first class dari Amsterdam ke Jakarta hari ini atau tiket pesawat Amsterdam ke Batavia 100 tahun yang lalu? Lalu, berapa lama ya perjalanan naik pesawat dari Belanda ke Indonesia 1 abad yang lalu? Yuk, kita cari tahu bersama dalam kunjungan kami ke museum penerbangan terbesar di Belanda, Aviodrome di Lelystad. Halo semuanya, Sofia udah nyampe di Luchtvaartmuseum Aviodrome. Sofia pesawat. Museum ini berdiri sejak tahun 2003 dan memiliki lebih dari 100 pesawat, termasuk Boeing 747 yang bisa kita masuki. Aviodrome cocok untuk anak-anak hingga dewasa dan memiliki banyak pameran seru tentang berbagai jenis pesawat dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Museum Aviodrome buka dari Selasa sampai Minggu antara pukul 10 pagi sampai 5 sore. Harga tiketnya €19,95 untuk dewasa dan €16,95 untuk anak-anak. Jika punya museum card seperti kami, masuknya bisa gratis. Yeay, kita sudah sampai di museumnya. Sekarang kita misinya kira-kira bisa nggak ya ngerasain jadi pilot sehari? Sofia mau? Iya. Oh, lihat tuh di belakang kita ada apa, Sof? Seragam, pilot, dan juga pramugari ya. Pramugari. Sofia mau jadi pilot apa pramugari hari ini? Pilot. Pilot. Oke, nanti kita cobain ya. Yuk. Ayo kita ikuti sejarah penerbangan dari awal, masa perang, hingga masa depan. Sofia mau terbang pesawat Sofia. Awal abad ke-20, manusia mulai mewujudkan mimpi terbang. Tapi waktu itu, pesawat lebih banyak digunakan untuk pertunjukan udara keliling Eropa. Momen paling penting adalah tahun 1903, saat Wright bersaudara melakukan penerbangan bermesin pertama selama 12 detik sejauh 36 meter. Itulah pertama kalinya manusia benar-benar bisa terbang. Di sini, kita bisa belajar prinsip aerodinamika. Ada simulasi bentuk sayap terbaik supaya pesawat bisa terbang stabil dan jauh. Aku pilih sayap yang ujungnya melengkung. Katanya bisa terbang lebih tinggi. Perang Dunia Pertama membawa perubahan besar pada teknologi penerbangan. Pesawat kini bukan lagi sebatas alat hiburan, tetapi menjadi senjata. Di era ini, mulai dikembangkan pesawat tempur dan pembom. Total, ada lebih dari 190.000 pesawat diproduksi saat perang berakhir di 1918. Belanda juga punya andil, terutama lewat Anthony Fokker. Fokker DR-1 buatannya digunakan oleh Jerman untuk melawan Inggris. Setelah perang selesai, muncul era baru, yaitu penerbangan sipil. Di tahun 1919, KLM didirikan. Dan sampai sekarang menjadi maskapai tertua di dunia yang masih beroperasi. Tahun 1927, penerbangan penumpang pertama ke Hindia Belanda, alias cikal bakal Indonesia, dilakukan. Penerbangan ini memakan waktu 16 hari. Penumpangnya cuma satu orang kaya dari Amerika, yaitu Van Leeuwenhoek dan asistennya. Di tahun 1930, KLM membuka layanan reguler ke Batavia. Perjalanan selama 14 hari ini butuh 81 jam terbang, dan tiketnya kalau sekarang setara dengan €18.000 atau sekitar 350 juta rupiah. Artinya, jauh lebih mahal dari tiket first class sekarang yang bisa didapatkan dari €5.000-an. Ini kabin pesawat dari Amsterdam ke Batavia zaman dulu. Simple banget ya. Dulu kursi pesawatnya kayak begini. Gak, kursinya kelihatan enggak nyaman banget. Kami juga melihat replika pasage kantor, mirip kantor pos atau imigrasi zaman dulu. Hal ini menggambarkan proses perjalanan udara yang semakin penting.
Halo semuanya, sekarang Sofia di pesawat zaman dulu. Sekarang aku duduk di kabin pesawat tua. Terus di jendelanya ada menara Eiffel dan Pisa. Perang Dunia Kedua mengubah peran pesawat secara drastis. Dari alat transportasi menjadi senjata perang. Pesawat digunakan untuk pemboman, pengintaian, dan juga bantuan kemanusiaan. Di Belanda, kota-kota seperti Arnhem, Nijmegen, dan Eindhoven hancur karena serangan udara. Tapi, pesawat juga punya sisi positif. Mereka mengirimkan bantuan makanan selama masa kelaparan tahun 1944, dikenal sebagai Operasi Mana. Aku lihat pesawat tua dan kota-kotanya hancur. Serem banget. Setelah perang, banyak warga Belanda memilih emigrasi. Antara 1947 dan 1963, sekitar 410.000 orang atau 3,5% dari populasi pergi ke Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Kami melihat the Druck Cabin atau simulasi kabin tekanan untuk memahami bagaimana tubuh kita menyesuaikan diri dengan tekanan udara di ketinggian. Lalu, Sofia mencoba simulasi menjadi pilot dan menyeimbangkan pesawat. Aku jadi pilot dan pesawatnya goyang. Aku coba bikin seimbang. Kami melihat referensi ke The Bruidsvlucht, penerbangan pengantin tahun 1950, di mana banyak pasangan Belanda terbang ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Dan di bioskop kecil bertuliskan Connie's Comeback, kami menonton film tentang pesawat Lockheed Constellation yang legendaris. The Flying Dutchman jadi julukan ikonik untuk pesawat jarak jauh KLM. Namanya diambil dari legenda kapal hantu Belanda yang tidak pernah bisa berlabuh, melambangkan perjalanan tanpa henti. Pesawat ini adalah salah satu daya tarik utama dari museum ini. Kalau dilihat kabinnya, kursinya belum senyaman kursi pesawat modern. Tapi dulu ini adalah kemewahan. Mulai tahun 1960-an, penerbangan jadi lebih terjangkau. Bandara Schiphol di Amsterdam berkembang pesat. Pada tahun 2016, lebih dari 6 juta warga Belanda terbang ke destinasi liburan mereka. Kami melihat kursi bisnis kelas modern, dan Sofia mencoba kuis tentang penerbangan masa kini. Aku pencet-pencet buat jawab soal pesawat. Terus aku jadi pramugari ngomong di telepon. Halo penumpang, ini pramugari Sofia. Ada juga berbagai seragam pilot dan pramugari dari dulu sampai sekarang. Di area Martina Air, kami belajar sejarah berbagai maskapai Belanda, dari KLM sampai maskapai regional. Lalu, kami masuk ke kokpit pesawat modern dan membandingkan teknologi masa kini. Di bagian akhir museum, kita bisa melihat berbagai teknologi antariksa saat ini atau yang sedang dikembangkan untuk masa depan. Sofia mencoba tantangan seperti astronot, yaitu menyusun puzzle pakai sarung tangan besar di dalam kaca, persis seperti misi luar angkasa sesungguhnya. Pakai sarung tangan gede susah banget ambil puzzle-nya, tapi seru. Kami menutup perjalanan ini dengan masuk ke pesawat Boeing 747. Pesawat besar yang mirip dengan pesawat yang biasa kami tumpangi saat mudik ke Indonesia. Sebelum pulang, kami sempat berfoto keluarga di studio. Bagus sekali foto kita ya, Sof. Dan bermain di area luar yang penuh pesawat kecil. Aku
naik pesawat kecil terus lari-lari di taman. Aviodrome bukan cuma tempat belajar sejarah, tapi juga untuk bersenang-senang bersama keluarga. Terima kasih sudah ikut perjalanan kami. Jangan lupa subscribe dan beri komentar. Destinasi museum mana lagi yang harus kami kunjungi berikutnya? Dui!